Ini luar biasa, barakallahu fikum. Ya, Bu Iva ini luar biasa, biasa di luar ya, Bun ya. Ya, ini pertanyaannya baik sekali. Saya ingin jawab yang pertama, yaitu kaitannya dengan kiat-kiat khusyuk dalam sholat terlebih dahulu ya, Bun. Jadi, setidak-tidaknya ada 4 hal agar sholat kita itu khusyuk. Nanti akan menjawab pertanyaan Bunda. Jadi siapapun di antara kita yang menginginkan sholatnya khusyuk, yang pertama adalah khudurul qalbu wal fikr. Ya, sekali lagi, siapapun di antara kita yang betul-betul menginginkan sholat kita khusyuk, maka yang pertama khudurul qalbu wal fikr. Maksudnya hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah, fokus tertuju kepada Allah, ya. Hati dan pikiran kita hadir, artinya di sini fokus tertuju kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, agar sholat kita khusyuk, fahmul kalam, fahmu maknal kalam, artinya memahami arti bacaan sholat. Artinya memahami arti bacaan sholat. Minimal maksudnya. Contoh, saya kalau ruku baca subhana rabbiyal azim atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Saya kalau sujud ya subhana rabbiyal a'la atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Saya kalau duduk di antara dua sujud, saya berdoa ada 7 permintaan yang harus betul-betul saya hayati. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, ini kan jelas. Ketika kita nggak ngerti yang kita baca, mohon maaf, nggak mungkin kita akan khusyuk. Nah, maka kalau satu per makna kita akan kesulitan. Minimal maksudnya, saya rukuk bacanya ini, saya sujud bacanya ini, garis besarnya Al-Fatihah ini toh. Nah, insya Allah itu akan menjadikan sholat kita khusyuk. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi hadirnya hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah. Kemudian yang kedua memahami arti bacaan sholat minimal maksudnya. Nah yang ketiga nih agar sholat kita khusyuk apa? Ta'zimullah wa haibatahu. Ta'zimullah wa haibatahu artinya mengagungkan dan memuliakan Allah. Ya. Kalau kita dalam kehidupan saja ada unggah-ungguh toto kromo, ya. Dengan yang lebih tua, ya, dengan yang ada jabatan, juga kita punya penghormatan. Nah, ini lebih-lebih kita kepada Allah. Kita harus memiliki ta'zimullah wa haibatahu, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat apa? Nah, ini agar sholat kita khusyuk, jadikanlah seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir. Ya. Jadi yang keempat, sholat kita akan khusyuk, jadikanlah seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir. Kalau kita sudah yakin, jangan-jangan ini sholatku yang terakhir, maka kita akan jaga betul ini. Jangan sampai nggak berkualitas sholat kita. Jangan sampai rusak kekhusyukan kita. Itu ya Bun ya. Ini yang pertama untuk menjawab kiat-kiat dari agar sholat kita khusyuk. Adapun yang dikaitkan dengan hadis Nabi al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu semua, bukan hanya sholat saja, semua dalam aktivitas, semua dalam ibadah, ya haji, ya umroh, ya lagi puasa, ya lagi sholat, ya lagi berdakwah, lagi menuntut ilmu, dalam kesendirian, dalam kebersamaan, ya dimanapun, sehat, sakit, ya anta budallaha ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu itu beri dalam ibadahmu itu seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi apa kelanjutan Nabi? Kalau kamu yakin nggak bisa melihat Allah, ya karena kita memang nggak akan bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah pasti melihat kamu. Jadi gini Bunda jangan membayangkan terus seperti wujudnya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kita, yaitu yakini dan rasakan
keagungan nikmat karunia Allah. Ya. Jadi jangan membayangkan fisik wujudnya, ya, karena apa? Allah sendiri yang menyatakan laisa kamisli sayun wa huwas samiul basir. Allah itu tidak seperti makhluknya, ya, dan Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya tangan, kita yakini saja, tapi tidak usah kita membayang-bayangkan. Kenapa? Ketika kita membayangkan itu malah bisa merusak hati kita, setan nanti akan merusak pikiran kita. Tapi katakan, aku iman kepada Allah, aku yakin kepada Allah. Maka yang perlu kita rasakan dengan membayangkan besarnya nikmat, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari penciptaannya, dari ayat-ayatnya, dan dari segala yang Allah tunjukkan kepada kita di muka bumi ini, dan termasuk dalam diri kita. Mohon maaf nih Bun, contoh. Ayat Allah nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah kita harus pergi ke sono-sono. Dalam diri kita itu ada ayat Allah yang kadang-kadang kita lupa renungkan. Apa itu contohnya? Mohon maaf nih. Contoh ayat Allah nih apa? Bedanya antara kuku dengan gigi. Halo? Ya. Kalau kuku dia punya sifat memanjang. Kalau gigi enggak. Coba bayangkan kalau gigi juga punya sifat memanjang kayak kuku. Coba. Masya Allah. Nah, gitu ya. Jadi dimaksudkan situ bukan membayangkan zatnya, wujudnya Allah, tapi yaitu rasakanlah, yaitu hayatilah betapa keagungannya ciptaan Allah, rahmat yang diberikan kepada kita. Gak usah jauh-jauh. Mohon maaf nih Bunda. Ketika kita bangun tidur, coba tiba-tiba kaki kita nggak bisa digerakkan. Ngeri kan kita? Ketika kita bangun tidur, tangan kita nggak bisa digerakkan. Dan seterusnya kita akan ngeri. Jadi jangan mulai hari ini Bunda nggak usah membayangkan bagaimana wujudnya dan lain sebagainya, tapi yaitu rasakan nikmat karunia keagungan Allah yang diberikan kepada kita dan yang ada di alam semesta ini. Insya Allah itulah yang akan menjadikan khusyuknya kita. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa bergerak, kita bisa beribadah, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Ini merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Allah alam bisawab. Begitu Bun? Ya. Allah alam. Terima kasih Pak.